kan punya lembaga. Ada 18 lembaga. Ini seperti negara ini sebenarnya. Di lembaga pertanian, Lazisnu, lembaga pendidikan, lembaga penanggulangan bencana, kemudian lembaga dakwah, takmir masjid dan lain sebagainya. Itu ada 18. Lazisnu atau di Bukan, NU? di NU. Oh, di salah satunya 18 tadi, salah satunya adalah Lazisnu gitu. Ya. Jadi Lazisnu itu menjadi lembaga di bawah PWNU. Kami ini di bawah PWNU. Lalu kalau Lazisnu itu sebenarnya dari donaturnya itu sebenarnya orang NU intern atau dari semua orang bisa? Kita tidak membatasi. Oh begitu. Iya. Jadi umum bisa. Umum bisa. Siapapun boleh. Siapapun boleh berdonasi. Bahkan ketika kita punya program di bidang kesehatan, misalkan kita kerjasama dengan kitabisa.com nih, membuat campaign tentang untuk operasi untuk operasi anus anak yang namanya Ali di daerah Kulon Progo kemarin. Itu kan donatur tidak bisa kita donatur itu kan dari mana saja. Seluruh Indonesia, bahkan secara internasional ini bisa diakses oleh siapapun. Dan itu terbukti siapapun yang mendonasikan ke situ ya kita amanah itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan untuk operasi itu. Kalau itu yang sifatnya online ya, yang sifatnya online, campaign kami di online itu siapapun bisa masuk. Yang sifatnya offline, dimanapun kita bisa jemput. Artinya ada muzaki, mohon mas, ini saya mau zakat, tolong diambil. Selama itu masih di wilayah DIY, insya Allah akan kita jemput. Gitu, walaupun bukan orang NU gitu ya? Oh iya, nggak ada. Kalau berbicara zakat itu sudah nggak ada lagi NU Muhammadiyah atau apapun. Yang penting kalau yang orang Muslim punya kewajiban zakat, beliau sadar berzakat, menyalurkan kepada siapa? Ya, yang menurut muzaki itu dipercaya. Yang menurut muzaki itu, oh lembaga ini punya program ini bagus deh, saya mau dong ikut ke situ. Gitu. Ya, jadi kita juga di situ posisinya adalah menawarkan program. Iya. Begitu. Lalu terus kan untuk umum. Nah, sementara di kenyataannya yang di DIY ini sudah ada belum dari donatur yang luar-luar itu? Banyak sekali saya kira karena kita juga banyak mendapatkan donasi dari orang-orang yang tidak kita kenal. Begitu. Iya. Tiba-tiba masuk transfer angka sekian, kita nggak tahu siapa itu. Tapi konfirmasi ke siapa? Melalui nomor HP admin. Oh, tapi tidak menyebutkan namanya? Atau? Ya menyebutkan nama, tapi kan kita tidak kenal sebelumnya. Bukan juga pengurus NU. Gitu loh. Iya, jadi artinya apakah kemudian yang begini kami klaim sebagai warga NU, kita kan juga nggak ngerti gitu kan. Betul. Tapi di luar itu semua kita kan menawarkan program. Ya, melalui media-media online, melalui media sosial yang kita bahasanya kita iklankan lah. Kita iklankan itu Google, itu bahasanya anak-anak muda itulah yang diiklankan itu, baik melalui IG atau itu ya, itu dari situ aja kemudian bermunculan lah muzaki ataupun juga munfik yang dan itu ternyata juga tidak harus besar-besar. Kadang orang yang melalui kris itu ya donasi 5.000, 1.000 bisa masuk karena ya seikhlasnya ya, karena seikhlasnya dan kalau infak kan berapapun nggak masalah. Apalagi menggunakan kris itu kita mau Rp500 pun juga bisa kok, dan nggak kena biaya administrasi. Iya, betul. Dan juga kalau misalkan infak nyari yang banyak-banyak tapi nggak ikhlas sama aja. Ya, bagi saya mendingan banyak tapi ikhlas. Oh iya, ya bagus gitu. Salah ada ya. Iya. Nah, lalu Bapak ini di Lazisnu udah berapa lama ini? Saya di Lazisnu dari tahun 2011. 2011 berarti sudah di berapa? 12 tahun ya. 12 jalan ke 13 ya. Alhamdulillah. Berarti nggak ada
bergantian gitu atau dilakukan setiap apa itu? Di kepengurusan itu kan pergantiannya berbarengan dengan Konforwil PWNU. Ya, karena kami dari atas. Ya, gitu. Kami kan lembaga Lazisnu itu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Tingkatan kami ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka kita mengikuti pergantian pengurus di PWNU. PWNU itu di daerah? Di Yogyakarta. Di daerah. Maksudnya keseluruhannya gitu kan? Ya, di tingkat provinsi. Nah, itu kan periode pertama itu kan 2011-2016 akhir. Kemudian kedua itu 2017-2022. Lalu sekarang ini masuk periode ketiga 2022-2027. Berarti Bapak itu udah 2 periode lebih. Saya yang periode pertama itu saya di manajemen. Oh, beda. Ya, saya di manajemennya Lazisnu. Kemudian di 2017 sampai 2022 baru ketuanya 1 tahun. Kemudian karena beliau menjadi ketua PCNU Kota tahun 2018, saya kemudian dipilih oleh PWNU, ditunjuk untuk menjadi ketua Lazisnu 2018 sampai 2022. Lalu? Nah, 2022 ini pengurus baru. Periode 22-27 ini kemudian saya masih dipercaya oleh PWNU untuk menjadi ketua di Lazisnu. Jadi ini kalau sebagai ketua ini masuk ke periode kedua, tapi kalau posisi di Lazisnu saya berarti 12 menginjak ke 13 tahun lah. Alhamdulillah gitu ya. Lalu kalau begitu berarti kepengurusannya itu banyak ya Pak di Lazisnu SDIY itu? Jadi gini, NU itu kan punya lembaga. Ada 18 lembaga. Ini seperti negara ini sebenarnya. Di lembaga pertanian Lazisnu, lembaga pendidikan, lembaga penanggulangan bencana, kemudian lembaga dakwah, takmir masjid dan lain sebagainya. Itu ada 18. Lazisnu atau di NU? Di NU. Oh, di salah satunya 18 tadi, salah satunya adalah Lazisnu gitu. Ya. Jadi Lazisnu itu menjadi lembaga di bawah PWNU. Kami ini di bawah PWNU. Nah, pengurus Lazisnu ini setidaknya kami buatkan bidang-bidang ya. Dibuatkan lagi. Di dalam Lazisnu itu ada di bidang pengembangan SDM, ada di bidang fundraising, kemudian di bidang penyaluran program, kemudian di bidang public relation, kemudian di bidang keuangan, dan yang terakhir di bidang administrasi umum. Jadi ada 6 bidang di dalamnya Lazisnu itu.